Selamat datang di media pembelajaran biologi. Media pembelajaran kali ini akan membahas tentang interaksi dalam ekosistem. Tayangan-tayangan dalam media ini diambil dari alam sekitar kalian dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran ini dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, interaksi antara sesama komponen abiotik. Yang kedua, interaksi antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Yang ketiga, interaksi antara sesama komponen biotik. Dan yang keempat, permasalahan yang muncul dalam keseimbangan ekosistem. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu interaksi antara sesama komponen abiotik. Komponen abiotik air. Air memegang peranan penting dalam melarutkan berbagai macam zat. Lumpur dapat terbawa oleh air dan mengendap di suatu tempat. Berbagai macam zat dapat didistribusikan aliran air ke segala penjuru lingkungan. Komponen abiotik yang lain yaitu cahaya matahari. Terik matahari mengandung energi panas yang dapat menguapkan air. Lapisan tanah yang terkena sinar matahari seperti ini akan kering dan pecah-pecah. Terpaan sinar matahari di air akan menyebabkan air menguap. Kumpulan uap air dari sungai, laut, maupun transpirasi dari tanaman pertanian akan naik ke angkasa membentuk awan. Awan akan berkumpul menyatu sehingga menjadi lebih besar. Awan-awan tersebut akan saling berinteraksi sehingga akan menyebabkan kilat yang selanjutnya air akan turun ke bumi kembali dalam bentuk hujan. Kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu interaksi antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Kita sudah mengetahui bahwa cahaya matahari sebagai sumber utama energi dalam kehidupan di bumi. Cahaya matahari memegang peranan penting dalam ekosistem. Cahaya digunakan tumbuhan untuk berfotosintesis. Lumut dalam air juga menggunakan cahaya untuk berfotosintesis. Salah satu hasilnya adalah gelembung udara yang dilepaskan ke air. Air yang terus mengaliri tanah akan membuat tanah menjadi lembab, seperti pada tayangan ini. Hal ini akan memberi keuntungan bagi cacing tanah, sehingga cacing tanah dapat hidup dengan nyaman dan baik. Angin juga berperan penting bagi ekosistem. Berbagai tumbuhan memerlukan angin dalam hidupnya. Sebagai salah satu contoh, tumbuhan ini memiliki struktur biji yang unik dan mudah diterbangkan oleh angin. Angin akan membantu penyebaran biji tanaman ini. Pernahkah kalian menemukan tanaman ini? Pernahkah kalian memegang tanaman ini? Sungguh unik, bukan? Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu interaksi antara komponen sesama biotik. Interaksi yang pertama yaitu parasitisme. Lihatlah, tanaman tetehan ini ditempeli oleh organisme yang berbentuk seperti benang. Organisme ini adalah tali putri. Tali putri bersifat parasit. Tali putri melilit, dan tali putri mengambil nutrisi dari tanaman inangnya. Tali putri untung, sedangkan tanaman tetehan rugi. Interaksi yang kedua yaitu kompetisi. Tanaman telopendem berkompetisi dengan rumput liar. Mereka saling berkompetisi dalam hal memperebutkan cahaya, memperebutkan tempat hidup dan nutrisi. Tanaman sulur dan ketela pohon juga sama, saling berkompetisi. Tanaman sulur melilit untuk bersaing.
Pernahkah kalian melihat ini? Ya, ini interaksi yang ketiga yaitu mutualisme. Contohnya penyerbukan. Kupu-kupu. Sedang apakah kupu-kupu itu? Ya, kupu-kupu itu sedang melakukan penyerbukan di bunga. Bunga diserbuki oleh kupu-kupu. Mereka saling menguntungkan. Contoh lain penyerbukan dilakukan oleh lebah. Lebah melakukan penyerbukan di bunga. Lebah mengambil makanan di bunga. Bunga diserbuki oleh lebah. Mereka saling menguntungkan. Pernahkah kalian melihat peristiwa ini? Contoh lain yaitu kepik orange. Kepik orange menyerbuki bunga selada. Kepik orange tidak mengambil madu dari bunga, melainkan menggunakan bunga untuk tempat kawin. Mereka saling untung. Interaksi selanjutnya yaitu komensalisme. Lihatlah tanaman pare dengan ular gadung. Ular gadung diuntungkan dengan memperoleh tempat sembunyi untuk mengintai mangsa. Tetapi tanaman pare tidak dirugikan. Interaksi selanjutnya disebut predasi. Lihatlah, di situ terdapat ular kisi. Ular kisi akan memakan katak. Katak dimakan oleh ular kisi. Pernahkah kalian melihat peristiwa ini? Semua saling berinteraksi. Interaksi makan dan dimakan membentuk rantai makanan. Yang pertama contohnya yaitu keong makan tanaman padi. Yang kedua, belalang makan daun padi. Akan tetapi, belalang dimangsa oleh laba-laba. Laba-laba menggunakan sarangnya untuk memangsa belalang. Laba-laba memakan belalang. Selanjutnya, ada ulat memakan daun. Betapa enaknya ulat itu memakan daun. Ternyata, ulat tersebut akan menjadi makanan burung cetruk. Traktor menyebabkan belalang, keong, dan ulat menjadi santapan empuk bagi burung kuntul. Burung kuntul saling berebut makanan yang melimpah. Semua hewan yang dianggap hama menjadi memiliki musuh alami. Semua hewan yang dianggap hama memiliki musuh alami, sehingga membentuk rantai makanan. Hal ini disebut biopredator. Itulah ekosistem yang seimbang. Semua terkontrol oleh rantai makanan yang berjalan dengan baik dan sempurna. Begitu indah pemandangan ini, bukan? Burung-burung dengan senang berterbangan. Akan tetapi, permasalahan muncul.
Penyemprotan terjadi di mana-mana. Keterbatasan pengetahuan petani. Mereka hanya tahu satu-satunya cara untuk memberantas hama adalah dengan cara penyemprotan. Penyemprotan yang dilakukan petani meliputi fungisida. Fungisida untuk membasmi fungi. Fungi atau jamur penting untuk dekomposisi atau penguraian. Insektisida. Insektisida untuk membasmi hama. Hama berupa serangga. Banyak serangga yang menjadi mangsa burung hilang, sehingga akan menjadi memutus rantai makanan. Efek insektisida yang keras juga dapat meracuni air, sehingga ikan menjadi mati. Penyemprotan yang lain dapat berupa herbisida. Herbisida dapat membasmi gulma. Banyak gulma tanaman mati. Padahal memiliki peran sebagai produsen. Gulma sebagai produsen menjadi hilang. Semua itu akan merusak lingkungan dan memutus rantai makanan. Permasalahan yang lain yaitu pertanian monokultur. Beberapa petani masih menanam monokultur. Menanam monokultur yaitu menanam satu jenis tanaman. Misalnya tanaman padi secara terus-menerus. Penanaman jenis sama pada tanah akan menyebabkan keseimbangan tanah terganggu. Nutrisi tertentu yang dibutuhkan satu jenis tanaman akan cepat habis. Keseimbangan ekosistem juga akan terganggu karena tanaman yang homogen. Ya, berikan solusimu agar generasi mendatang tetap dapat makan, bermain, dan menjalankan hidup pada lingkungan yang baik dan seimbang. Salam lestari.